kita akan sita knalpotnya, kita potong di situ, kita lepas di situ, silakan motornya. Nah ini kan di lampu merah juga kadang-kadang ini banyak sekali yang nyerobos nyelonong belum. Nah ini balapan liar tentunya menjadi target kita ya, prioritas kita. Sepeda motor listrik itu kemana? Ini kan banyak juga di tempat kita ini dan satu problem juga itu. Tidak ada sampai saat ini kepala benturan dengan jalan kepala yang menang. Jadi helm itu wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di podcast Bicara Tuntas. Podcastnya warga Barito Utara. Kita di sini bincang-bincang santai membicarakan seputar hal-hal terkini yang ada di Barito Utara. Kali ini kami kedatangan narasumber Kasat Lantas Polres Barito Utara AKP Hermanto SH. Selamat datang Komandan. Selamat siang Bang. Saat ini di Barito Utara saat rame-ramenya ini, artinya ada acara kemeriahan HUT Barito Utara ke-74 dan anak-anak sekolah juga sudah mulai masuk, artinya tingkat lalu lintas tinggi. Gimana kesehariannya, apakah saat ini terkait lalu lintas baik pengamanan HUT perayaan Barito Utara termasuk patroli rutin tugas-tugas lantas bisa diceritakan Komandan di sini? Apa yang tadi disampaikan memang betul. Untuk di minggu-minggu ini kegiatan khususnya di wilayah hukum Barito Utara lagi sibuk-sibuknya dengan kegiatan perayaan atau puncak atau rangkaian kegiatan-kegiatan HUT Batara, yang mana di situ perlu pengaturan terhadap lalu lintas karena kegiatan hampir semuanya menggunakan jalan raya. Contoh seperti yang hari Sabtu, hari Minggu kita ada melaksanakan latber bersama, load race, kita pun juga melakukan pengamanan baik dari lalu lintas maupun dari staf yang lain untuk pengamanan balapan tersebut. Begitupun tadi pagi kita melaksanakan pam jalur perayaan puncak HUT Kota Batara yang dilaksanakan tadi pagi. Kita pun melaksanakan kegiatan pengamanan di situ, terutama pam jalur, jalur yang digunakan untuk parkir sama pelajar atau undangan yang memang hari itu diundang untuk menghadiri kegiatan upacara tersebut. Jadi berbarengan dengan itu juga Satlantas Polres Barito Utara lagi melaksanakan operasi Patuh Telabang. Patuh Telabang ya. Yang mana itu sudah kita laksanakan dan sudah kita laksanakan dia di tanggal 15 sampai ke tanggal 28 terakhirnya ya. Terakhir tanggal 28, berarti ini tinggal beberapa hari lagi ya. Kita melaksanakan giat selama 14 hari. Kalau ini sudah 8 hari, kita sekitar 6 hari lagi lah untuk kegiatan operasi patuh berakhir. Namun selama kegiatan operasi patuh kita pun melakukan beberapa penindakan terkait teguran dan tilang. Namun untuk saat ini di hari pertama sampai hari ke-6 ini kita lebih kepada peneguran. Nah, nanti minggu kedua kita akan melakukan penilangan. Nah, untuk itu kepada warga masyarakat yang ada di Barito Utara, selama operasi patuh tolong lengkapi diri dengan perlengkapan karena kita operasi patuh ini ada diprioritaskan untuk 7 pelanggaran yang kasat mata gitu ya. Salah satunya kalau pengguna roda 2 itu gunakan helm. Kalau roda 4 pakai sabuk keselamatan. Nah, terus menggunakan HP di saat mengendari kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Terus melawan arus, melawan rambu itu yang menjadi target kami. Terus sepeda motor
boncengan lebih daripada satu. Jadi mungkin sepeda motor satu dipakai untuk 3 orang. Ya, itu tidak boleh. Itu salah satu yang menjadi target kami. Terus anak di bawah umur. Anak di bawah umur. Ya, anak di bawah umur dengan yang paling terakhir balapan liar. Nah, ini balapan liar tentunya menjadi target prioritas kita di saat melakukan operasi patuh. Itu termasuk mungkin knalpot brong itu ya? Knalpot brong salah satunya. Jadi knalpot kalau kesebutan kami mungkin kalau di masyarakat itu knalpot brong ya, tapi kalau kami menyebutnya itu knalpot yang non standar spesifikasi layak jalan. Ya, jadi itu memang tidak dibolehkan. Jadi untuk pemakaian pun sewaktu-waktu saja. Yang tidak boleh itu penggunaan knalpot tersebut untuk hari-hari. Tapi kalau untuk sewaktu-waktu kayak kemarin kita ada loadress ya, itu boleh silahkan karena itu hanya hari itu saja, setelah itu dilepas. Yang tidak boleh itu digunakan di setiap hari, apalagi dibawa muter di kota, dibawa masuk ke pemukiman penduduk. Nah, ini akan menjadi timbul permasalahan kalau itu memang digunakan setiap hari. Kalau selama ini Komandan melihat warga di Moratewe khususnya, apakah sudah tertib berlalu lintas atau bagaimana? Atau perlu masih terus dilakukan sosialisasi penyuluhan itu? Betul, mungkin kalau tertib itu saya kira kita bisa lihat sendiri. Kita tidak bisa mengada tertib dan tidaknya karena kita kalau mungkin persentase dilihat dari ketertiban mungkin sekitar 60% lah, karena masih banyak kita temukan pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm ya, walaupun udah masuk ke kota atau ke kawasan tertib lalu lintas atau ke jalan protokol, mereka banyak yang masuk atau mengendarai kendaraannya ke jalan tersebut tidak menggunakan helm. Memang ini menjadi target kami, prioritas kami. Selain kami melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah, kami pun juga sosialisasi ke masyarakat seperti ke tukang-tukang ojek gitu. Jadi pegawai-pegawai buruh, ke pangkalan-pangkalan, itu yang sudah kita laksanakan selama ini untuk menyampaikan bahwa setiap pengguna kendaraan roda 2 wajib menggunakan helm. Tapi patroli rutin itu kita lakukan pagi, siang, malam kan, Komandan? Siap. Jadi untuk patroli rutin tetap dari mulai kita belum operasi sampai operasi pun tetap patroli rutin kita laksanakan. Ada jam-jam tertentu yang memang kita laksanakan patroli. Contoh kayak pagi hari kita sudah melaksanakan patroli sambil gatur pagi. Ya mungkin Abang bisa lihat di jalan-jalan setiap pagi. Kita jam 6 sampai jam 7 sudah set ke mana ke depan sekolah dan di lampu merah serta putaran-putaran arah. Untuk siang hari kita melakukan patroli. Nah, patroli ini kita mobile dengan sasaran tertentu, terus jalan tertentu yang mana jalan atau sasaran tersebut yang memang memerlukan kehadiran polisi. Nah, untuk malam harinya pun kita di jam 10 sudah muter. Maksudnya patroli ke tempat-tempat yang sering dipakai balapan liar sama anak-anak muda. Ya, contoh yang di Jalan Yatro Singseng itu yang sering dipakai balapan. Nah, kita apalagi kalau malam minggu kita sudah nongkrong di sana. Hari-hari lain pun juga kita patroli, kita putari sampai ke situ. Oke, ini Komandan, tanggal 24 ini kan ada artis datang nih. Masih dalam rangka perayaan HUT. Mungkin bisa diceritakan adakah jalan-jalan yang akan ditutup nantinya? Karena saya dengar ini kan dari pihak panitia kemarin parkir itu jalan di misalnya di Ayani ini di Bundaran Buah tuh udah ditutup kayaknya tuh. Nggak tahu yang sebelah sana. Mungkin bisa Komandan jelaskan. Untuk saat ini kebetulan saya sendiri masih belum ada informasi mau ditutup. Tapi kalau parkir, memang parkir akan kita arahkan di kantong parkir yang sudah disediakan. Contoh di halaman Balai Antang itu bisa digunakan untuk roda 2. Terus di halaman Pemda pun juga itu bisa digunakan. Di halaman DPRD pun juga itu bisa digunakan. Kalau masalah nanti nutup jalur, kita lihat mungkin
kita akan buka tutup saja, tapi tidak menutup total. Buka tutup itu di saat mungkin puncak perayaan penuh, kita akan pengalihan arus. Jadi nanti arah yang mau ke lokasi dari bundaran Buah maupun dari bundaran Tani itu, Patung itu, kita lurusan kita alihkan arahnya ke jalan. Kalau yang dari bundaran Buah yang nanti mau menuju ke lokasi, kemungkinan di putaran arah yang di depan U-turn yang di tempat fotokopian, kita akan putarkan dia, jadi tidak bisa masuk ke lokasi. Begitupun juga kalau yang dari bundaran Patung, kita putarkan arah nanti di mungkin kalau di situ kita akan nutup arahnya, diputar arahnya ke masuk Imam Bonjol. Nah, jadi yang mau masuk ke mana? Ke melewat depan tempat perayaan, mungkin itu akan kita tutup. Kalau memang posisi penjual atau masyarakat pendatang membludak, makanya itu akan kita buka tutup melihat situasi. Tapi kalau emang penuh, akan kita tutup pengalihan arus. Ini lagi Komandan, yang selama ini yang kita lihat masih ada pengendara ataupun mobil yang melintas yang sebenarnya dilarang, seperti di Jalan Haji Koyem yang masuk dari arah Jalan Negara itu kan pelangnya ada tuh. Itu masih sering aja yang lewat-lewat itu. Bagaimana termasuk di Pertiwi itu, kemudian masih ada yang nyelonong truk besar itu. Iya, betul. Memang ini kami juga sering patroli dan menemukan yang demikian. Ya, kami dengan instansi terkait, dengan Dinas Perhubungan kan kami juga ada forum komunikasi lalu lintas angkutan jalan, dan ini sudah kami bicarakan, sudah kami rapatkan dengan mereka yang berkompeten di situ, antara Disub dengan Satpol PP dan kami sendiri. Rencana kami memang sebenarnya itu sudah jauh-jauh hari udah sosialisasi. Ini tinggal penindakan saja. Mungkin nanti pas operasi patuh ini kami akan kita akan merangkul mereka dari Dinas Perhubungan untuk sekalian sosialisasi di situ. Setelah selesai sosialisasi, mungkin kita seminggu sosialisasi, kita lakukan penindakan. Dan kebetulan kita sendiri untuk Etle Mobile sudah punya tiga unit, yang mana ini dapat bantuan hibah dari Pemda. Ya, insya Allah dalam minggu ini bisa kita lakukan penindakan atau penilangan dengan Etle Mobile. Meskipun nanti Etle Mobile kita sudah memiliki tetap tilang manual yang 7 prioritas tadi, tetap kita lakukan penilangan melalui tilang manual. Jadi kalau tidak bisa dengan Etle, kita lakukan dengan tilang manual. Tidak bisa tilang manual, kita dengan Etle. Nah, ini kan di lampu merah juga kadang-kadang ini banyak sekali yang nyerobos, nyelonong, belum saatnya lampu berganti sudah nyelonong. Ada nggak kita punya kamera atau apa itu? Siap. Yang untuk Jadi kalau untuk kamera itu ada beberapa titik yang sudah terpasang. Contoh kayak di Bundaran Air Mancur itu sudah ada beberapa kamera yang memang sudah terpasang, yang mana pengawasannya itu ada di bawah Kominfo. Dan saya sudah pernah bukan cek ya, saya dibawa untuk ngelihat kamera-kamera yang sudah terpasang di Kominfo itu. Salah satunya tadi yang di Bundaran Air Mancur, di Jembatan Hasan Basri, di Jembatan Pangulu Iban, itu semua sudah ada. Jadi setiap ada kegiatan kayak anak-anak balapan, sebenarnya itu sudah terpantau dari kamera itu. Makanya mereka sering ngotek ke kami, kemudian atau mungkin Pak nih ada balapan liar di daerah sini. Karena itu dari pantauan CCTV atau kamera yang sudah dipasang oleh Kominfo. Karena sekarang untuk pengawasannya atau mungkin pemantauannya memang masih di Kominfo. Masih belum di ini ya. Masih belum koordinasi belum, misalnya untuk memantau ini dan untuk melakukan penindakan. Ya, nantinya akan ke situ. Kemarin saya juga sudah ketemu dengan Kepala Dinas Kominfo aja. Jadi ada beberapa titik yang nanti akan diserahkan oleh yang akan diserahkan ke Dinas Perhubungan, yang akan diserahkan ke Polres dalam hal ini Satlantas, ada juga nanti yang Kominfo langsung. Nah, itu nanti ada beberapa titik yang akan diserahkan kepada kami untuk mengawasi hal itu. Dan ini
Komandan, tingkat kecelakaan di tempat kita ini banyak kayaknya nih di luar kota. Siap. Betul. Mungkin bisa digambarkan dibandingkan tahun kemarin sampai saat ini, sekarang ini berapa ininya, Komandan? Jadi untuk perbandingan jumlah laka antara tahun 2002 dengan 2003, karena kalau 2004 masih belum bisa hitung ya, karena masih ada beberapa bulan lagi. Jadi memang untuk Polres Barito Utara kita alhamdulillah bisa menekan angka laka yang tadinya di 2022 kita 31 kasus, di 2023 kita sudah 20 kasus. Jadi kita sudah bisa menekan angka sekitar 11 kasus, ya kurang lebih kita sudah menekan angka sekitar 11 kasus untuk laka lantas. Jadi kalau persentasenya kita sekitar 45% kita sudah menekan. Mudah-mudahan di tahun 2024 nanti pun kita upayakan supaya angka tersebut bisa turun. Ya. Walaupun memang kecelakaan itu tidak bisa dihilangkan, karena kita mohon maaf perkembangan zaman, terus majunya satu daerah, banyaknya kendaraan, banyaknya penduduk, pasti laka-laka itu ada. Kalau dari hasil pemeriksaan polisi, apa kebanyakan itu keteledoran atau apa dari laka itu? Kalau yang kebanyakan sih untuk tahun 2022 dengan dibanding 2023 memang kepada orangnya, ya Pak, karena kasus yang banyak ternyata hanya kasus laka tunggal. Kalau laka tunggal memang ada beberapa faktor penyebabnya, baik itu dari faktor jalan maupun faktor manusianya. Nah, itu dua faktor itu yang banyak menyumbangkan terjadinya kecelakaan. Kalau terkait sepeda motor listrik itu kemana? Jadi kan banyak juga di tempat kita ini dan satu problem juga itu. Betul. Kebetulan ini juga yang kami bahas waktu kami hari Kamis sampai hari Jumat ada kegiatan Rakernis di Polda, dan salah satu yang saya mungkin tanyakan kepada waktu itu yang memberikan narasumbernya itu dari Dinas Perhubungan. Memang kalau untuk sepeda listrik sendiri ya itu tidak boleh digunakan sama anak yang belum 12 tahun. Jadi yang harus menggunakan itu anak yang usianya sudah 12 tahun ke atas. Bagaimana dengan anak-anak yang seperti yang kita lihat di lapangan itu, mungkin anak-anak yang umurnya 6 tahun, 7 tahun dia udah pakai gitu. Padahal itu undang-undangnya, aturannya dari Kementerian Perhubungan itu usia sudah ditentukan di usia 12. Kok sekarang dipakai sama mereka yang usianya 7 tahun, 8 tahun. Itu silahkan aja digunakan, tapi tidak digunakan di jalan raya. Itu. Jadi anak yang di bawah umur tuh kalau mau digunakannya di depan rumah, di tempat halaman main boleh. Tapi tidak ke jalan raya. Nah, kalau sudah ke jalan raya sudah melanggar aturan. Itu pasti ketemu dengan kami, akan kami lakukan peneguran, akan kami tindak dan akan kami panggil orang tuanya, memberikan pernyataan, karena ini sangat berisiko. Berisiko, namanya anak-anak itu di jalan dia masih belum tahu, masih labil. Nah, ini yang bahayanya, dan toh anak-anak kita pun juga kan mungkin cita-citanya akan lebih daripada kita, cita-citanya tinggi. Kalau dia harus putus dan gara-gara kecelakaan kan kasihan. Nah, makanya ini mungkin yang kami akan sampaikan kepada orang tuanya, bila mana kedapatan anaknya menggunakan sepeda listrik di jalan raya, pasti akan kami panggil, akan kami bikin pernyataan biar anak-anaknya tidak kembali untuk menggunakan sepeda listriknya di jalan raya. Oke, kemudian tidak terasa waktu kita hampir selesai. Mungkin closing statement dari Komandan untuk terakhir kepada pemirsa kita di luar sana, apa yang mungkin Komandan sampaikan terkait penertiban lalu lintas dan juga keselamatan di jalan ini bagaimana?
Silakan. Baik, untuk closing terakhir, mungkin kami himbau kepada warga masyarakat yang ada di Kabupaten Barito Utara, terutama anak-anak muda atau anak-anak yang sudah mulai berkembang ya. Saran saya dan titip, jangan lagi balapan liar. Kita sudah ada wadah untuk balapan, kita punya IMI, kita salurkan di situ dan kita jembatani kalau memang kita punya bakat untuk itu. Itu yang pertama ya, jangan balapan liar. Kedua, gunakan helm bila mana menggunakan sepeda motor, baik mau ke kota, mau ke mana saja, kalau sudah menggunakan sepeda motor gunakan helm. Sama kliknya mungkin. Betul, diklik, karena kita kecelakaan itu tidak tahu akan di mana kecelakaan. Bisa saja kita keluar rumah, ada datang kendaraan, dihantam kendaraan, kita terjatuh, tidak ada sampai saat ini kepala benturan dengan jalan, kepala yang menang. Jadi helm itu wajib. Yang terakhir tadi knalpot yang menjadi permasalahan, nah itu tolong itu tidak digunakan untuk sehari-hari, gunakan saja di saat event-event tertentu, ya. Tapi kalau untuk hari-hari kita larang. Kalaupun kedapatan, kita akan sita knalpotnya, kita potong di situ, kita lepas di situ, silakan motornya dibawa. Jadi knalpotnya akan kita sita, tidak lagi digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Itu aja, terima kasih. Pemirsa, itulah tadi bincang-bincang kami dengan Kasat Lantas Polres Barito Utara AKP Hermanto SH. Banyak hal yang beliau sampaikan, terutama bagi pengguna jalan untuk selalu menjaga keselamatan, melengkapi surat menyurat dalam berkendara. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya dengan narasumber-narasumber lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.